Material adalah bahan dasar dari dunia elektronik kita. Dari sirkuit paling sederhana hingga komputer paling rumit, pemilihan material menentukan cara kerja perangkat ini. Material dapat mengontrol aliran arus listrik. Kontrol ini adalah inti dari elektronika. Pikirkan tentang perangkat yang kita gunakan setiap hari. Ponsel cerdas, laptop, dan bahkan mobil kita bergantung pada sifat unik dari material tertentu. Material ini membentuk inti dari transistor, dioda, dan sirkuit terpadu. Tanpa komponen ini, dunia modern kita akan sangat berbeda. Ilmuwan dan insinyur terus berusaha untuk menemukan dan mengembangkan material dengan sifat yang lebih baik. Eksplorasi berkelanjutan ini mendorong inovasi dalam industri elektronik. Masa depan elektronik bergantung pada pemahaman dan penguasaan kita terhadap material. Semikonduktor adalah kelas material khusus. Mereka berada di antara konduktor dan isolator dalam hal kemampuannya untuk menghantarkan listrik. Silikon, semikonduktor yang paling terkenal, berlimpah dan memiliki sifat listrik yang sangat baik. Material ini menjadi tulang punggung elektronik modern, memberi daya pada komputer dan ponsel cerdas kita. Gallium arsenide, semikonduktor penting lainnya, menawarkan mobilitas elektron yang unggul. Ini berarti elektron dapat bergerak lebih cepat melaluinya, yang menghasilkan perangkat yang lebih cepat. Gallium arsenide sering digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi, seperti komunikasi nirkabel dan sistem radar. Faktor-faktor seperti biaya, persyaratan kinerja, dan kondisi pengoperasian memainkan peran penting dalam pemilihan material. Dunia semikonduktor beragam dan terus berkembang. Terkadang, satu material semikonduktor tidaklah cukup. Kita menggabungkan semikonduktor yang berbeda untuk membuat semikonduktor paduan. Paduan ini menawarkan rentang sifat yang lebih luas dibandingkan dengan komponen individualnya. Dengan menyesuaikan komposisi paduan dengan hati-hati, insinyur dapat menyempurnakan karakteristik listrik dan optiknya. Fleksibilitas ini membuka kemungkinan yang menarik untuk desain perangkat. Semikonduktor paduan sangat penting untuk optoelektronik, bidang yang menggabungkan elektronika dan cahaya. Mereka membentuk dasar dari dioda pemancar cahaya atau LED dan dioda laser yang penting untuk layar, pencahayaan, dan komunikasi serat optik. Warna-warna cerah pada layar ponsel cerdas kita dan transfer data berkecepatan tinggi dalam kabel internet kita dimungkinkan oleh semikonduktor paduan. Kemampuan ini sangat penting untuk memajukan teknologi seperti sel surya, sensor, elektronik beginnetsite. Dalam tabel periodik unsur, golongan 3 dan 5 memiliki arti penting bagi elektronika. Senyawa yang dibentuk dengan menggabungkan unsur-unsur dari golongan ini, yang dikenal sebagai senyawa tifa, menunjukkan sifat semikonduktor yang luar biasa. Gallium arsenide yang disebutkan sebelumnya adalah contoh utama dari senyawa tifa. Senyawa ini menawarkan mobilitas elektron yang unggul dibandingkan dengan silikon, menjadikannya ideal untuk aplikasi kecepatan tinggi. Senyawa EFI memiliki celah pita langsung, yang berarti mereka sangat efisien dalam memancarkan cahaya. Sifat ini menjadikannya penting untuk perangkat optimizer dan LED. Sifatnya yang unik terus mendorong inovasi dalam elektronika dan fotonik, mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Bagian 5, persimpangan PN blok bangunan fundamental. Bayangkan menggabungkan dua jenis semikonduktor yang berbeda. Satu jenis memiliki kelebihan elektron, sedangkan yang lainnya kekurangan. Konsep sederhana namun mendalam ini membentuk dasar dari persimpangan PN, blok bangunan fundamental dari elektronik modern. Persimpangan PN adalah inti dari dioda, transistor, dan sirkuit terpadu. Ketika dua jenis semikonduktor ini bertemu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Elektron dari daerah tipe N berdifusi ke daerah tipe P. Pergerakan muatan ini menciptakan daerah pemiskinan, area di dekat persimpangan yang tidak memiliki pembawa muatan bebas. Kemampuan untuk mengontrol aliran arus melalui persimpangan PN adalah dasar dari elektronik modern. Bagian 6. Memahami perilaku persimpangan PN. Perilaku persimpangan PN diatur oleh pergerakan pembawa muatan melintasi persimpangan. Ketika tegangan diberikan melintasi persimpangan, ia dapat membantu atau melawan aliran arus. Perilaku yang bergantung pada tegangan ini menjadikan persimpangan PN komponen penting dalam sirkuit elektronik.
Di bawah bias maju, terminal positif dari sumber tegangan dihubungkan ke daerah tipe P dan terminal negatif ke daerah tipe N. Hubungan ini mengurangi lebar daerah pemiskinan, memungkinkan arus mengalir dengan mudah melalui persimpangan. Dalam bias mundur, polaritas tegangan dibalik, memperlebar daerah pemiskinan dan menghalangi aliran arus. Karakteristik arus tegangan dari persimpangan PN tidak linier. Memahami seluk-seluk perilaku persimpangan PN sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan sirkuit elektronik. Bagian 7, transistor persimpangan bipolar, memperkuat sinyal. Berdasarkan konsep persimpangan PN, kita sampai pada transistor persimpangan bipolar atau BJT, perangkat semikonduktor 3 lapis. BJT terdiri dari dua persimpangan PN yang dihubungkan secara seri, membentuk konfigurasi NPN atau PNP. Penataan ini memungkinkan arus kecil di terminal basis untuk mengontrol arus yang jauh lebih besar yang mengalir di antara terminal kolektor dan emitor. Kemampuan untuk memperkuat sinyal inilah yang menjadikan BJT sebagai landasan elektronik modern. Ini membentuk dasar dari penguat, osilator, dan sakelar yang memungkinkan kita untuk memanipulasi dan memproses sinyal elektronik dengan presisi. BJT berperan penting dalam pengembangan komputer awal dan terus memainkan peran penting dalam berbagai sistem elektronik. Pengembangan BJT adalah momen penting dalam sejarah elektronika. Lebih sejalan dengan Prijinggis, Martin. Bagian 8, revolusi mikroelektronika, VLSI, dan lebih jauh lagi. Penemuan transistor menandai dimulainya revolusi mikroelektronika. Para ilmuwan dan insinyur menyadari potensi untuk mengecilkan perangkat ini ke ukuran mikroskopis, mengintegrasikan ribuan, jutaan, dan akhirnya miliaran dari mereka ke dalam satu chip. Hal ini menyebabkan pengembangan sirkuit terpadu atau IC dan era integrasi skala sangat besar atau VLSI. Teknologi VLSI memungkinkan terciptanya mikroprosesor yang kuat, chip memori, dan sirkuit kompleks lainnya yang memberi daya pada komputer, ponsel cerdas, dan perangkat elektronik lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Pengejaran tanpa henti, hukum Moore yang memprediksi penggandaan transistor pada sebuah chip setiap 2 tahun, telah mendorong miniaturisasi dan peningkatan kinerja dengan kecepatan yang mencengangkan. Revolusi mikroelektronika Sfarad Turing Caching. Bagian 9, mendorong batas masa depan teknologi semikonduktor. Saat kita mendekati batas fisik hukum Moore, para peneliti sedang mengeksplorasi material, arsitektur, dan paradigma komputasi baru untuk terus memajukan teknologi semikonduktor. Material 2 dimensi seperti grafin dengan sifat listriknya yang luar biasa, menjanjikan transistor yang lebih cepat dan lebih hemat energi. Komputasi kuantum yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat merevolusi bidang-bidang seperti kriptografi, penemuan obat, dan ilmu material. Selain itu, ada minat yang berkembang dalam komputasi neuromorfik yang bertujuan untuk meniru struktur dan fungsi otak manusia. Chip neuromorfik berpotensi untuk merevolusi kecerdasan buatan, memungkinkan mesin untuk belajar dan beradaptasi dengan cara yang menyerupai kognisi manusia. Teknologi-teknologi yang sedang berkembang ini mewakili batas berikutnya dalam teknologi semikonduktor. Masa depan elektronik season spirits. Bagian 10, tantangan dan peluang di dunia nano. Meminiaturisasi transistor ke skala nano menghadirkan tantangan yang signifikan. Efek kuantum yang dapat diabaikan pada skala yang lebih besar menjadi semakin penting, memengaruhi perilaku perangkat dengan cara yang tidak terduga. Pembuangan panas menjadi perhatian utama karena miliaran transistor yang dikemas rapat menghasilkan panas yang signifikan. Namun, tantangan ini juga menghadirkan peluang yang menarik. Para peneliti sedang mengeksplorasi material dan arsitektur perangkat baru untuk mengatasi keterbatasan ini. Kawat nano, tabung nano, dan nanomaterial lainnya menawarkan sifat unik yang dapat merevolusi desain transistor. Pencarian untuk perangkat yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi terus mendorong inovasi dalam ilmu material, fisika, dan teknik.